Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat, karunia, dan nikmatnya, sehingganya kita masih diberikan kesehatan pada saat hari ini. Kemudian, salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, nabinya para nabi yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa bersolawat kepada beliau, dan harapannya di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Abdullah Hanif Shauki Ramadan dari Forum Studi Pengembangan Islam FISIP Unila ingin membagikan sedikit pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan dan saya pahami mengenai ikhlas dalam melakukan amal. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita sudah familiar dengan yang namanya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terbesit dalam pikiran saya, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas secara etimologi berasal dari kata ikhlas, yang dalam bahasa Arab merupakan asal kata kerja dari ikhlasu, ikhlaso yukhlisu, yang dapat dimaknai sebagai mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang bersih, memurnikan, dan memilih. Namun, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ikhlas dapat diartikan sebagai hati yang bersih dan tulus. Dari pengertian di atas, kita dapat ketahui bahwasannya ikhlas adalah perbuatan hati, yang merupakan salah satu perbuatan yang dilahirkan, yang ditimbulkan dari hati seorang muslim sejati. Kemudian, arti ikhlas menurut istilah adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini yaitu ibadah dengan sepenuh hati, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, ikhlas sangatlah penting bagi seorang muslim. Dalam menjalankan sebuah ibadah, ikhlas adalah syarat penting untuk diterimanya sebuah ibadah. Terdapat dua syarat agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu niat dan ikhlas melaksanakan karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan ibadah berdasarkan tuntunan atau ketentuan dari syariah agama Islam, yang dalam hal ini yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishull lahuddin. Yang artinya, ketahuilah, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agamanya. Pendapat Sa'lab yang dikutip oleh Mahmud Al-Misri menyatakan bahwa arti kata mukhlisin di sini yaitu seseorang yang menyerahkan sepenuhnya
ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka telah disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mukhlisin di sini juga bisa diartikan sebagai orang-orang pilihan atau yang terpilih. Kemudian Abu Musa al-Maghribi yang dikutip oleh Mahmud al-Misri juga menyatakan bahwasanya ikhlas adalah sikap seseorang yang melupakan segala bentuk pandangan makhluk Allah Subhanahu wa taala terhadap amal yang ia lakukan. Yang lantaran karena mereka merasa bahwasanya Allah selalu memperhatikan dan mengawasi kegiatan atau ibadah yang dilakukannya. Maka bila mana didapatkan seseorang yang melakukan amal ibadah atau amal perbuatan yang ia menghiasinya dengan semata-mata hanya dipandang hanya ingin sanjungan oleh orang lain, maka telah jatuhlah pandangan Allah atas dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dari rupa kalian atau harta-harta kalian. Namun Allah melihat dari hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Ikhwati fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang seseorang yang melakukan amal-amalan ibadah, namun memiliki tujuan tertentu di dalamnya. Beliau menggolongkan menjadi 3 kategori orang tersebut. Yang pertama yaitu seseorang yang dimaksudkannya mendekatkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan sanjungan oleh orang lain. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dapat membatalkan amal atau bisa juga termasuk menjadi sebuah perbuatan yang syirik. Kemudian golongan yang kedua yaitu ibadahnya seseorang yang dimaksudkan untuk keperluan duniawi. Seperti halnya orang yang menginginkan menjadi pemimpin atau menginginkan kedudukan atau harta. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang bisa menghapus amalan. Bahkan perbuatan ini bisa juga tidak mendapatkan kehadiran, tidak mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang melaksanakan dan mengamalkan ibadah sekaligus menginginkan keperluan atau mencapai keinginan duniawi. Dan dalam hal ini bisa dicontohkan pada seseorang yang tengah melaksanakan thaharah, di samping ia mengamalkan ibadah thaharah tersebut, ia juga ingin membersihkan diri. Kemudian permisalan yang kedua yaitu puasa, di mana orang yang berpuasa di samping ia meniatkan diri beribadah kepada Allah, ia juga meniatkan untuk menjaga kesehatan tubuhnya melalui diet ataupun dan sebagainya. Permisalan yang ketiga yaitu orang yang menunaikan haji, di samping ia melaksanakan haji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berniat untuk mempelajari sejarah dan perkembangan Islam di zaman dahulu. Ikhwati fillah rahimakumullah, sejatinya mewujudkan ikhlas dalam diri seorang muslim adalah suatu hal yang sulit. Para ulama terdahulu telah menegaskan bahwasannya ikhlas susah untuk dilakukan atau diwujudkan dalam diri seorang muslim, kecuali memang hamba tersebut adalah hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan As-Su'ari pernah berkata, "Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku sendiri, karena ia senantiasa berbolak-balik dalam diri sendiri." Upaya yang dapat kita lakukan yaitu selalu istiqomah dalam melaksanakan dan menunaikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ahlu sunnah yang terdahulu. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi pengingat bagi teman-teman sekalian dan menjadi semangat untuk bisa
menjalankan ibadah lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.